atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, masa ya di Garut, ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Enggak. Ya, itu ada. Kali saya sampaikan ya, mungkin baiknya Mbak langsung ke lawyer aja, kita aja. Oke. Gak apa-apa, tuh jauh-jauh datang dari Jakarta nih, nanti kita baru pintu aja langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel yang mereaction video-video viral. Terutama saat ini kita akan mereaction lagi kasus Vina ya di PK, di sidang PK 6 terpidana. Kali ini kita mau reaction lagi nih videonya Dede ya, saat bersaksi. Ya kayaknya ada perseteruan nih antara, bukan perseteruan sih, kayak debat gitu sama tim JPU. Tim JPU kayaknya Dede ngegas ini ketika pertanyaan dari JPU ini kayak mana gitu. Yuk disimak. Selama saudara 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom, apa namanya? Nggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak. Di Majasem itu ya? Iya, Majasem itu cucian mobil aja. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, masa ya di Garut, ada aja, mana mungkin juga sehari. Jauh banget tuh Garut ya. Enggak, tadi kan belum ada yang menanyakan. Tadi kan belum ada yang menanyakan sebetulnya saksi Dede itu tinggal di Cirebonnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama nomor 72. Oke, ya, karena tadi belum ditanyakan. Iya Pak, Ya. itu karena pindah kan saya udah nikah Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama, betul ya ini ya? Iya benar, Purnama. RT 02 Gunung Jati ya? Baik. Iya, Kecamatan Gunung Jati. Kalau alasan saudara keluar dari cucian mobil? Ya karena sistemnya hasil Pak. Kalau misalkan cucian mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya kan punya anak istri. Baik, Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Mau sepi, mau rame kan kelihatan segitu. baik. Jadi ini penegasan lagi setelah saudara diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Maksudnya barangkali kau pengen tahu, kemarin saya diperlihatkan ada, mohon maaf, ada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi seperti itu. Tidak juga sih Pak. Tidak ya? Tidak penting. Baik. Saudara juga nggak dimintai nomor HP Tidak Pak. supaya mudah komunikasi? Tidak. Ya saya pas waktu di Polres itu saya minta nomor Widiana. Ya saya bilang, kata saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi saudara sendiri udah punya HP ya? Ya sudah punya HP. Ya jelas lah, orang kalau udah minta nomor pasti ada HP dong. Cukup, Yang Mulia. Selain Dede, kita juga mau mendengarkan keterangan lagi dari Pak Hadi ketika menjelaskan saat dia berada di TKP ya, saat setelah kecelakaan. Saya nyebrang itu berarti saya diseberang orang 4, ada lagi datang motor 1, terus nanya dia ada apa, dijawab sama teman-teman itu kecelakaan gitu. Terus saya ngomong tolong tuh yang punya motor lapor ke polsek terdekat yang tahu, saya bilang, karena saya bukan orang situ itu. Saudara saksi, saya ingin bertanya, sebelum peristiwa yang saudara nyatakan dalam pernyataan saudara tadi melihat motor yang datang dengan cepat lalu terjadi kecelakaan seperti yang disampaikan oleh saudara saksi, sudah berapa lama saudara saksi duduk di jembatan tadi dengan makan nasi yang katanya di pemberian dari orang yang lewat itu? Ya, mungkin dijelaskan yang mulia. Saya waktu itu jalan, saya ada Indomaret di situ. Saya jalan lewat Indomaret itu, saya diberi nasi sama pengendara motor. Seingat saya di situ ada pohon mangga atau pohon apa di situ. Kalau masih belum ditebang, kalau saya diajak ke lokasi pun saya bisa menunjukkan di mana posisi orang itu memberi nasi saya, di mana posisi diri saya. Saya sudah duduk di situ sekitar 10 menitan, baru ada orang dari arah yang dari sana itu, kemarin itu pagi kok naik motor teman-teman gitu, seneng kan gitu. Dan setelah itu dia Zigzag oleng di situ, terus jumping. pas antara saya duduk di situ motornya terpeleset ke depan itu, orangnya terpental ke
yang laki, yang perempuan ke trotoar gitu. Berapa jarak jauh dari tempat duduk saudara dengan tempat kejadian motor itu? Sangat jelas ya Antara penjelasannya Pak Aldi. 25 sampai 30 meter dari tempat duduk. Jadi saudara saksi melihat dengan jelas peristiwa itu ya? melihat dengan mata kepala saya dan bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Wah, Lalu saudara di Mantap sana nih. sesudah kejadian kecelakaan itu apa yang saudara lakukan selain menyuruh orang untuk melaporkan ke polisi? Saya tidak melakukan apa-apa karena satu saya bukan orang situ, yang kedua saya juga tidak kenal sama kawan-kawan yang di situ ya. Itu tadi menunggu ada, terus setelah orang di jalan yang saya suruh tadi ada orang naik motor lawan arah boncengan gitu. Di sampai situ terus gak lama dari situ sekitar 20 menitan lah polisi datang. Oke, saudara melihat nggak di belakang motor yang kecelakaan itu ada motor lain yang kebut-kebutan mengejar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Yang ada. ngejar motor ini yang Tidak ada. kecelakaan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Selain motor yang tadi yang saudara Iya. ceritakan ya, Iya. yang lewat dan melihat kecelakaan Iya. tadi ya, nggak ada jumlah Tidak 4 ada. motor mengejar, nggak ada ya? Ada. Tidak ada. Kemudian saya ingin tanya lagi kepada saudara saksi, memperjelas, saudara berada di lokasi kejadian sampai selesai atau begitu kejadian terus saudara pergi? Sampai selesai diangkat, Diangkat kemana? dibawa ke rumah sakit, Pakai? dibawa ke mobil, pakai mobil polisi yang kayak ada baknya gitu. Ya ada baknya lah, itu kayak ada Pickup ya? Yang ada terbuka ya? Iya iya iya. Yang terbuka apa tertutup? Yang terbuka ya berondol gitu lah, kalau kayak mobil apa ya, Panther yang ada baknya, nah itu kan, tapi ada tulisannya polisi gitu. Oke. Ya walaupun kelas 3 SD ya bisa baca lah. Saudara lihat polisi pertama yang datang, berarti saudara lihat Saya lihat yang ada yang pakaian dinas, ada yang enggak. ada yang ini ya. Jadi polisi yang pertama tiba di TKP saudara lihat ya. Iya. Nah, saudara tahu siapa polisi itu atau ngobrol dengan itu? Ya nggak kenal saya. Nggak kenal ya. Kalau sekarang tahu saudara ya siapa ya? Ya nggak kenal. Nggak kenal juga sekarang. Yang Iya. namanya Suroto saudara nggak kenal ya? Ya sedangkan orang yang pertama saya temui itu juga agak takut menjauh sama saya. Oke. Saya orang gila apa gimana kan gitu. Oke. Nah, saudara melihat polisi ketika pertama datang, apa yang dilakukan polisi? Ya itu tadi membalikkan itu tadi sama orang-orang yang di situ, sama warga, terus sudah itu kan terus rame itu Pak. Apa membalikan apa? Yang jatuh tadi, Yang jatuh. Ya. Karena jatuhnya apa? Posisi tengkurap. terus di foto-foto itu. Di foto-foto. Saya Habis ingat di saya- foto-foto, yang tengkurap itu laki dan perempuannya. Iya. Lalu polisi datang, Ya itu tadi dibalikan. Foto-foto. Yang menyuruh polisi. Iya. Ya. Kemudian di foto-foto ya. Iya. Nah, terus apa lagi? cowoknya untuk ada PJU, cewek minta Purnomo lagi nih ya bersaksi. Ketika saudara melihat dia zigzag karena ketakutan ada yang mengejar atau memang lagi senang zigzag biasa ya, apa namanya, naik motor karena sepi kan di situ kan, karena senang atau karena ada yang kejar? kalau saya lihat sih ada lagi senang, Dari mana saudara tahu dari sana? soalnya dia teriakan Pak. Teriaknya bagaimana? Oh, Yang teriak laki, iya kayak orang laki, perempuannya? senang-senang tuh ya, kayak kalau lagi di jalannya biasanya gitu teriak-teriak. Oh, tapi terdengar oleh saudara? Benar. Terdengar ya? Setelah itu Rivaldi, kamu ingat nggak? Abis itu berapa Kita lihat lama kamu Rivaldi berada nih. di Polres? Cuma saya tuh ingat kita nerima makan dari papa. Sore itu saya nerima makan, diterima makan dari papa, yang masuk makanan sama aku ada uang. Papa nggak bisa Rivaldi nemuin saya, lihat juga guys. malamnya langsung dibawa ke Polda. Pada saat Mungkin persidangan pasti itu lagi apa yang ingat kamu rasakan? bapaknya kali ya. Tahun 2017. Siram, aku udah semua juga saya ngomong. Gelap. Apa ibu ngomong kayak gitu nih ibu? Jadi, oh ya teman-teman, ini jurnalis berhasil menemui Pak Rudiana, tapi ya seperti biasa
Rudiana itu selalu menolak untuk diwawancara, bahkan dia bilang ya disuruh jurnalis ini untuk mendatangi kuasa hukumnya itu Pak Pitra saja. Kayaknya dia nggak bisa jawab teman-teman ya, harus pengacara, lewat pengacara aja. Ya teman-teman, mantap sekali Mbak Christian berhasil menemui Pak Rudiana. Namun sayang, Pak Rudiana meminta Mbak Christian untuk bertanya pada lawyernya, yaitu Pak Pitra Romadoni. Seperti biasa, nggak mau lagi oleh diwawancara yang saat ini lagi di proses sidangnya. Itu ada Kali saya sampaikan ya, mungkin baiknya Mbak langsung ke lawyer aja. Gitu aja. Oke. Gak apa-apa, Kan ada jauh-jauh datang dari Jakarta nih. Nanti kita Pitra aja langsung. Terima kasih ya. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana Kakak Vina saat dulu menjelaskan yang ada sewaktu dia bilang bahwa tersangka dulunya itu yang mendatangi rumahnya mengabarkan kalau Vina di rumah sakit. Padahal yang datang itu adalah temannya Eki bersama Lidi Akbar, tapi dia kira itu adalah tersangkanya. Tidak tahu Kak Vina ini dapat berita dari mana itu kalau yang datangi dia itu tersangka, padahal bukan ya. Cuma namanya memang sama, namanya Hadi juga. Berarti ya temennya Eki? Enggak yang nemenin Gaga di Akbar yang rumah Vina saya. Ini namanya juga Hadi. Oh serius? Yang ngasih info ke memangnya kakaknya Eki? Cuma kakaknya Vina bilangnya. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Saya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Dia bilang apa? Padahal bukan. Dia bilang temannya Eki itu Hadi. Nama Hadi pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya. Soalnya yang ngadepin waktu itu Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa namanya tahu? sama Hadi juga, tapi bukan. mungkin dia tahu dari yang lain. Temannya Eki itu. Oh jadi nggak kenal kalian identitasnya? Oke teman-teman, bagaimana pendapatnya dari kasus ini? Semakin jelas kan siapa dan bagaimana saat 2016 itu. Ya sampai di sini dulu ya. Oke teman-teman, nantikan konten selanjutnya di reaction kita ya berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.